すみませんですが、ちょっとトイレ行きたいんですけど、トイレはどこですか? Doko, misalkan gitu. Tapi orang-orang Jepang yang di perusahaan itu kalau ketemu ya, itu nggak ohayo gozaimasu tapi kayak es kayak gitu doang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, Aojak, di channel yang penuh suka duka ini, teman-teman. Jadi menanggapi komentar dari kalian tentang permintaan untuk membuat video-video bahasa Jepang. Jadi aku ingin juga memanfaatkan papan tulis yang satu ini ya, karena jarang dipakai. Jadi kenapa tidak untuk kita manfaatkan untuk belajar bersama di channel ini, teman-teman. Di sini aku tidak memposisikan diri sebagai sensei atau guru kalian karena aku juga bukan seorang guru dalam bahasa Jepang. Di sini aku hanya ingin mengajak teman-teman untuk kita bisa belajar bersama. Jadi anggap saja aku ini adalah teman kalian. Barangkali kalian tuh belajar sendirian di rumah, bosan dan gak bersemangat. Jadi dengan menonton video ini kalian bisa bersemangat belajarnya di sini. Jadi di sini kita bisa belajar bahasa Jepang gratis. Aku mau share ke teman-teman semua dari apa yang sudah aku pelajari dalam bahasa Jepang. Jadi di sini aku mau coba di video pertama kita belajar bahasa Jepang untuk mengenalkan ucapan salam dalam bahasa Jepang atau sering disebutnya tuh aisatsu. Aisatsu. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Artinya selamat pagi. Selamat pagi. Biasanya kalau atasan itu dia bilangnya ohayo gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh anak muda terus mau bilang ke orang tua, itu jangan bilang ohayo, tapi bilangnya lengkap, ohayo gozaimasu, sopan. Jadi biasakan untuk setiap pagi ketemu orang kalau di Jepang tuh ohayo gozaimasu gitu. Tapi orang-orang Jepang yang di perusahaan itu kalau ketemu ya, itu nggak ohayo gozaimasu tapi kayak es kayak gitu doang. Gitu. Jadi nanti biar kalian juga nggak kaget datang ke Jepang. Karena orang Jepang jarang yang bilang ohayo gozaimasu kalau di perusahaan tuh paling yes. Oke, itu yang pertama. Ingat-ingat ya, ohayo gozaimasu. Kemudian yang kedua, konnichiwa. Konnichiwa. Selamat siang. Konnichiwa. Selamat siang. Nah, kalau di sini anak-anak muda atau anak SMP tuh kalau aku ketemu ya di jalan tuh, dia nggak konnichiwa, nggak, tapi chop, chop, kayak gitu. Jadi konnichiwa, tapi cepet gitu. Jadi chop, 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 kayak gitu. Nah, aku pertama kali datang ke Jepang pun kaget ya. Wah, kok chop, chop apa gitu kan. Terus lama-kelamaan terbiasa ternyata konnichiwa. Gitu. Oke guys, jadi konnichiwa, selamat siang. Yang ketiga ada konbanwa. Konbanwa. Selamat malam. Atau juga kadang bisa diartikan selamat sore. Jadi kalau pulang kerja itu sekitar jam setengah 5, jam 5 sore ya teman-teman ya. Nah, aku pernah kalau ketemu sama nenek-nenek di Jepang itu bilangnya konnichiwa kan ya. Konnichiwa, aku pikir sore masih konnichiwa gitu kan. Ternyata nenek-nenek tuh biasanya tuh dia kalau udah jam 5 sekitar jam 4 gitu bilangnya bukan konnichiwa tapi konbanwa gitu. Kayak gitu, konbanwa gitu. Oh, konbanwa, 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 selamat malam atau selamat sore. Oke? Yang ketiga, konbanwa. Ingat-ingat. Apa? Konbanwa. Oke. Kemudian yang keempat, oyasumi nasai. Artinya selamat tidur atau selamat istirahat. Biasanya aku kalau bilang oyasumi nasai itu atau orang Jepang bilang oyasumi nasai itu kita chatan nih sama orang Jepang. Aku biasa chatan sama Moriyama-san tuh kalau ada kerjaan apa gitu. Terus dia mau tidur pasti dia bilang oyasumi nasai itu selamat tidur. Jadi dia mau mengakhiri pembicaraannya kayak gitu. Atau juga bisa oyasumi. Ini lebih sopannya oyasumi nasai. Atau lebih biasanya kasual gitu, oyasumi. Oke. Oke guys, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di sini ada 7 kosakata yang harus kalian hafalkan ketika bertemu dan berpisah, ya. Yang pertama di sini ada hajimemashite. Mungkin ada kalian pernah mendengar ya. Hajimemashite.
Watashi wa atik desu. Hajimemashite ini digunakan saat kita pertama kali bertemu dengan seseorang. Kita belum pernah ketemu. Jadi kayak ini dipakai buat kenalan gitu. Jadi kalau ketemu pertama kali tuh kita bilangnya hajimemashite. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Denganmu misalkan. Kemudian ada sayonara. Sayonara. Nah, sayonara ini tuh digunakan ketika kita akan berpisah dalam waktu yang lama. Misalkan kita mau pergi ke Jepang, kayak aku kan ninggalin keluarga tuh, pindah ke Jepang. Nah, itu bilangnya sayonara gitu, karena kita akan tinggal lama gitu. Jadi kita berpisahnya agak lama. Jadi kita bilang sayonara atau selamat tinggal ya. Sayonara, selamat tinggal. Nah, selamat. Jadi sayonara ini nggak digunakan kayak misalkan nih, kita besok mau ketemu lagi, tapi kita bilangnya sayonara enggak. Beda ya. Jadi sayonara ini digunakan kalau misalkan kita nggak bertemunya tuh dalam waktu yang lama atau nggak bakal bertemu lagi. Ini sayonara tuh agak sedih ya. Sayonara sambil nangis tuh sayonara gitu. Nah, kalau misalkan kita misalkan sore sore tuh ketemu terus berpisah. Nah, besok bakal ketemu lagi, kita pakai yang ini. Ja, mata ne. Nah, ini. Sampai jumpa lagi ya. Ja, mata ne. Atau ja, mata. Ja, mata ashita. Sampai jumpa besok. Nah, biasanya sering digunakan ini. Ja, mata ne. Mata ne. Bukan mata ne ini ya. Mata ne. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Please. Ja, mata nih, sampai jumpa lagi. Kemudian ada itekimasu. Nah, itekimasu ini kita digunakan untuk kalau misalkan kita mau pergi tuh. Itekimasu, saya pergi dulu ya. Itekimasu, itekimasu. Nah, itu kita bisa digunakan tuh. Saya pergi dulu ya, saya pergi. Misalkan kalian mau berangkat sekolah atau mau berangkat bekerja tuh, bilang ke keluarga atau ke ibu ya. Kalau kita kan mah berangkat dulu ya, gitu kan. Nah, kita kalau dalam bahasa Jepang itu bilangnya ini. Ittekimasu, ittekimasu. Oke. Nah, ini kebalikannya. Jadi orang yang di rumah itu bilangnya iterashai, iterashai, iterashai. Selamat jalan. Selamat jalan atau selamat pergi ya. Selamat jalan. Iterashai. Biasanya tuh kalau berangkat kerja tuh aku ketemu sama nenek-nenek yang suka nyebrang-nyebrangin anak-anak kecil, anak sekolah. Itu pasti ohayo gozaimasu, iterashai, kitsukete kudasai ne, ganbatte kudasai gitu. Biasanya. Jadi sering nih, iterashai, selamat jalan gitu. Kemudian selanjutnya ada tadaima. Nah, ketika kita kembali ke rumah, pulang sekolah misalkan, nah itu bilangnya kita tadaima, saya kembali atau saya pulang gitu ya. Saya pulang, tadaima. Tadaima, saya pulang. Kemudian jawabannya nih sama yang orang rumah, misalkan ibu kamu tuh pas jawabnya okaeri nasai, selamat kembali, selamat pulang ya, selamat kembali gitu. Selamat pulang atau selamat kembali lah. Nah gitu. Jadi kalau pergi ittekimasu, terus yang di rumahnya iterashai, selamat jalan ya. Kemudian ketika kita pulang, tadaima, saya pulang, saya kembali. Terus yang di rumah tuh istri kita misalkan, ini mah andai kan udah punya istri, tau lah pasti pada masih jomblo kan. Nah, bilangnya tuh yang di rumah tuh okaeri nasai, gitu. Selamat kembali ya, selamat pulang. Oke, ini guys, hafalkan 7 kosakata salam ketika kita bertemu dan berpisah. Oke guys, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir. Di sini ada 5 salam hormat. Oke, yang pertama mungkin kalian sering mendengar arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Terima kasih, terima kasih. Nah, ini arigatou gozaimasu. Bisa juga arigatou, arigatou, tapi biasanya ini kalau sama teman ya.
Kalau sama atasan, kalau di perusahaan itu lebih baik menggunakan lengkap. Arigatou gozaimasu. Seperti itu. Nah, biasanya juga anak-anak muda Jepang itu dia nggak bilangnya arigatou gozaimasu, tapi bilangnya tuh thank you. Nah, thank you tuh dari serapan bahasa Inggris itu thank you. Nah, kalau orang Jepang bilangnya thank you nih, thank you gitu. Kemudian yang kedua, domo. Ini juga artinya sama, terima kasih, tapi lebih singkat aja sih. Domo, makasih gitu. Nah, kalau ini sudah digabungkan dua-duanya itu benar-benar berterima kasih. Jadi sungguh berterima kasih. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Nah, ini tuh benar-benar kayak saya tuh sangat berterima kasih. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, sumimasen. Sumimasen. Sumimasen, permisi. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau bertanya tuh ke seseorang, sumimasen desu ga, chotto toire ikitai n desu kedo, toire wa doko desu ka? Doko, misalkan gitu. Sumimasen. Jadi, nanti kalau misalkan kalian bekerja di Jepang, pastikan ketika kalian mau nanya atau kalian mau apapun, tuh pasti harus bilang dulu, sumimasen. Selesai. Selesai. Nah, biasanya kalau orang Jepang gitu, bukan sumimasen tapi selesai. Nah, itu. Ingat-ingat. Selesai. Itu. Oke, yang keempat guys, di sini ada gomenasai. Maaf ya. Gomenasai, maaf. Nah, biasanya kalau aku nggak pernah pakai gomenasai. Kalau ke atasan tuh pasti bilangnya sumimasen. Itu sama. Jadi sumimasen ini bukan cuma permisi tapi maaf juga. Sumimasen deshita. Gitu. Ya. Kalau gomenasai ini ya sama temen lah. Sama sebaya itu gomenasai. Tapi kalau sama atasan mendingan bilangnya sumimasen atau sumimasen deshita. Itu udah cukup. Oke, yang terakhir. Shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu. Nah, ini tuh shitsurei shimasu ini digunakan ketika kita mau masuk ke ruangan atau keluar ruangan. Gitu, jadi shitsurei shimasu, permisi gitu. Nah, shitsurei shimasu ini, shitsurei itu artinya tuh tidak sopan gitu. Nah, shimasu itu melakukan, jadi melakukan hal yang tidak sopan gitu. Jadi, permisi saya melakukan hal yang tidak sopan. Maaf ya saya melakukan hal yang tidak sopan. Jadi, shitsurei shimasu, shitsurei shimasu, shitsurei shimasu gitu. Oke guys, jadi mungkin segini aja dulu ya pembahasan video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kalian juga jadi tambah semangat gitu belajar bahasa Jepangnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Aku pamit undur diri. Kalau misalkan kalian suka dengan video-video seperti ini, mari kita buat lagi dan kita manfaatkan papan tulis ini ya, teman-teman ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shitsurei shimasu.